adik-adikku semua, ketemu lagi sama kakak Gea dan kakak Diva. Nah, adik-adikku semua, apa kabarnya di rumah masing-masing? Jawabnya luar biasa sehat ya pastinya. Nah, adik-adik semua, kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik semua berdiri ya, yang masih makan, masih minum. Kita mau beribadah bersama-sama dulu ya. Kita berdiri bersama dengan judul lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang mau ikut Tuhan? Kita semua anak-anak Tuhan ingin ikut Tuhan. Kita ikut Tuhan bukan karena disuruh papa atau mama, disuruh kakak, disuruh adik, tetapi kita ikut Tuhan Yesus karena kita cinta Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, anak-anaknya, adik-adik. Yuk kita bernyanyi. Adik-adikku semua, kita akan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya ibadah sekolah minggu kami Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya bisa kami dengarkan dengan baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, di dalam cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak David, kita akan mendengar ada seorang bapa yang sangat taat dan mau mendengar suara perintah Allah, adik-adik. Bapak ini mau menuruti perintah Allah dan Allah menyuruhnya untuk pergi meninggalkan tempat kelahirannya untuk pindah ke tempat tinggal yang baru. Nah, adik-adikku semua, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat
bersekolah minggu, dan hari ini kita berjumpa lagi ya. Nah, pada hari ini Kak David yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk membuka Alkitab. Semua sudah pegang Alkitab? Ayo, yang masih belum silakan ambil dulu. Tanya sama papa mamanya, atau kakaknya, atau kakek neneknya, atau om tantenya di mana Alkitabnya, supaya ketika mendengarkan firman Tuhan nanti, Alkitab bisa tetap ada bersama dengan adik-adik. Ayo, yang sudah pegang Alkitab, pegang dulu. Yang belum silakan ambil. Kakak hitung sampai 5 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Jadi semuanya sudah pegang Alkitab. Oke. Sekarang kakak ajak kita semua untuk membuka Alkitabnya. Bisa dibantu kakaknya, om tante, kakek nenek, atau papa mamanya ya. Di Kejadian. Nah, kitab Kejadian. Kemudian pasal yang ke-12. Kitab Kejadian pasal 12. Semua sudah buka? Oke. Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ini. Adik-adik semua. Semua sudah buka? Sip? Oke, sip. Nah, sekarang sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Mari kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau mengizinkan kami untuk dapat berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengizinkan kami juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan atas setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini, agar setiap firman yang mereka dengarkan bisa mereka pahami dengan benar, dan Roh Kudus membuat mereka dapat mencintai Kristus dengan begitu sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga bagi keadaan hamba yang begitu hina ini, yang tidak pernah layak untuk berbicara tentang firman Tuhan sebenarnya, namun Engkau izinkan untuk memakai bibir dan mulut hamba-Mu ini untuk bercerita firman Tuhan. Kiranya cerita ini tidak berasal dari keinginan dan isi hati hamba sendiri, tapi biarlah semuanya ini sesuai dan seturut dengan kehendak dari tuntunan dari Roh Kudus saja. Biarlah cerita ini dapat memberkati begitu banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, adik-adik, ada seseorang yang bernama Abram. Tahu? Pernah dengar nama ini enggak? Ya, ada seseorang yang bernama Abram. Dia ini dari keturunan Nabi Nuh. Ingat cerita Nabi Nuh? Ayo, siapa yang ingat cerita Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh adalah orang yang Tuhan selamatkan dari namanya itu banjir yang besar. Itu banjirnya menutupi seluruh permukaan bumi. Bisa bayangkan adik-adik. Coba kalau kalian lihat atap rumah kalian, itu semuanya tertutupi semua. Bahkan kalau kalian ada lihat pohon-pohon yang tinggi sekali, itu pun tertutupi semua. Bahkan kalau kalian melihat ada gunung-gunung yang tinggi sekali, itu pun tertutupi oleh air semua. Itu banjir yang sangat besar sekali. Nah, Nuh adalah orang yang selamat dari banjir itu. Dia diselamatkan oleh Tuhan.
Mengapa itu banjir bisa begitu besar sekali menutupi seluruh bumi? Karena Tuhan membuat hujan turun 40 hari, 40 malam, adik-adik. Wah, itu lama sekali. Hujan 1 hari saja itu bisa bikin banjir. Satu kota Palangkaraya bisa banyak yang banjir ya. Apalagi 2 hari, 3 hari bisa banyak sekali yang banjir. Rumah kakak juga dulu pernah kebanjiran loh waktu di Palangkaraya. Nah, apalagi 40 hari 40 malam. Semua rumah di kota Palangkaraya banjir dan semuanya tenggelam. Nah, seperti itulah keadaan pada zaman Nabi Nuh, yaitu Tuhan membuat seluruh bumi diisi oleh air dan menutupi semua rumah, semua pohon, bahkan semua gunung. Dan hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Sisa penduduk bumi yang lain itu tidak diselamatkan. Kemudian selain Nabi Nuh dan keluarganya, ada juga binatang-binatang yang Tuhan selamatkan, yaitu dari berbagai jenis binatang. Tapi tidak semuanya ikut, hanya berpasangan. Misalnya kalau ular yang betina dan yang jantan saja. Kemudian kalau yang singa yang betina dan jantan saja. Kemudian kalau misalnya tokek yang betina dan yang jantan saja. Yang cicak yang betina dan yang jantan saja. Tidak semua cicak, tidak semua ular ya. Hanya yang betina dan jantan saja. Itu yang Tuhan selamatkan. Selain keluarganya Nuh, juga binatang-binatang yang berpasang-pasangan. Nah, setelah Nuh selamat dari banjir besar, air pun mulai surut. Setelah hujan itu reda, kemudian air mulai surut. Surut itu ya, airnya itu mulai tidak menggenang lagi. Mengecil, dan akhirnya kelihatanlah gunung-gunung, kelihatanlah pohon-pohon, dan kelihatanlah banyak daratan yang lain seperti itu. Jadi setelah mereka melihat adanya daratan beserta dengan pohon-pohon itu, Nuh dan keluarga serta binatang-binatang yang bersama-sama dengan mereka keluar dari bahtera itu dan kembali tinggal di daratan. Nah, Nuh dan anak-anaknya pun memiliki keturunan, adik-adik. Setelah mereka tinggal di bumi, tinggal di daratan itu, mereka punya keturunan. Nuh, kemudian anak-anaknya, dan sampai akhirnya keturunan mereka adalah Abraham. Nah, Abraham juga adalah keturunan dari Nabi Nuh. Nah, itulah mengapa Abraham dikatakan keturunan dari Nabi Nuh. Nah, Abram ini juga memiliki istri, adik-adik. Istrinya itu sangat cantik dan namanya adalah Sarai. Jadi Abram punya istri bernama Sarai. Mereka tinggal dekat dengan sanak saudaranya, dengan teman-temannya di sekeliling mereka. Terus tahu nggak adik-adik, kalau Abram ini adalah orang yang sangat kaya saat itu. Dia punya kambing, dia punya domba, dia punya keledai, dia punya unta, dan banyak ternak yang lainnya. Terus dia juga punya banyak pembantu. Pembantu yang mengurus ternaknya, pembantu yang memasak untuk mereka, dan pembantu yang mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi Abram ini adalah orang yang kaya saat itu ya adik-adik. Tapi Abram dan Sarai ini saat itu masih belum punya anak. Si Sarai, istrinya Abram, sampai saat itu masih belum pernah sekalipun melahirkan. Jadi Abram dan Sarai ini belum punya anak ya. Nah, itulah keadaan Abram ketika tinggal bersama dengan sanak saudaranya. Terus suatu hari Allah berbicara dengan Abram. Allah
memanggil Abram untuk percaya dan mengikutinya. Terus Allah berkata seperti ini, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat." Wah, itu perkataan Allah kepada Abram. Jadi Allah meminta atau Allah memerintahkan Abram untuk pergi dari negerinya saat ini tinggal untuk ke tanah di mana Tuhan pimpin untuk Abram pergi. Kemudian ada janji Tuhan juga. Tuhan akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Nah, setelah mendengarkan apa yang Allah katakan kepada si Abram ini, Abram lalu percaya dan mau mengikuti Allah. Dan dia pun menyadari, adik-adik, bahwa Allah adalah sang pemilik hidupnya. Dan dia pun taat untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan kemudian setelah Abram ini mendengarkan perintah Allah untuk apa yang akan dia kerjakan, mereka pun, si Abram dan si Sarai ini, berkemas untuk bersiap-siap meninggalkan negeri mereka di mana mereka tinggal saat itu. Mereka memasukkan kemah-kemah mereka, selimut mereka, bantal mereka, pakaian mereka, panci, wajan, dan banyak-banyak barang yang lain yang mereka butuhkan untuk mereka berangkat. Lalu mereka taruh di atas punggung unta. Jadi di atas unta itu, di atas punggung unta itu dibuatlah seperti ada tas dan ada kantongnya ya. Tidak langsung ditaruh di atas punggung, nanti jatuh barang-barangnya. Tapi dibuat sebuah tas, kemudian ada kantongnya, terus ditaruh di atas hewan unta itu, dan di dalam kantong-kantong itulah dimasukin barang-barang tadi, selimut, pakaian, dan lain-lain. Nah, selain Abram dan Sarai, mereka juga mengajak Lot. Lot ini adalah keponakannya si Abram. Nah, setelah mereka semua selesai mempersiapkan barang-barang mereka, lalu mereka pamit kepada setiap keluarga-keluarga mereka di situ. Seperti misalnya adik-adik ini tinggal di negeri Indonesia ya, tinggal di Indonesia dan akan pergi misalnya ke Singapura atau ke Amerika. Nah, ketika pergi kan pamit ya, pamit kepada misalnya kepada papa mama atau kakek nenek, kepada teman-teman, kepada siapapun yang ada di sekitar kita untuk mengatakan bahwa kita akan pergi ke Amerika. Tapi kalau Abram ini tidak ke Amerika ya, bukan ke Amerika, tapi Abram ini ke tanah Kanaan namanya. Jadi dari tempat mereka tinggal saat itu, mereka disuruh Tuhan untuk berangkat ke tanah Kanaan. Nah, setelah selesai barang-barang dikemas, kemudian mereka berpamitan kepada sanak saudaranya. Lalu Abram dan Sarai membawa juga keponakan mereka yang bernama Lot. Nah, adik-adik, si Abram ini sebenarnya tidak tahu persis apa yang akan mereka kerjakan di tanah Kanaan. Mereka hanya disuruh Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan saja. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan di sana, dan mereka pun tidak tahu sebenarnya bagaimana keadaan tanah Kanaan. Apakah di sana orang-orangnya banyak yang jahat? Apakah di sana orang-orangnya banyak yang berkulit putih atau hitam atau coklat atau kuning? Mereka tidak tahu persis. Tapi karena ini perintah Tuhan,
Maka Abram pun tetap taat adik-adik dan mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Lalu mereka pun berangkat. Mereka berangkat dari negeri mereka dan meninggalkan semua sanak saudara mereka. Dan setelah mereka tiba di sana, lalu mereka mendirikan kemah, kemudian mempersiapkan barang-barang yang lain, kemudian ternak-ternak mereka bawa juga ya, dan pegawai-pegawai mereka pun mereka bawa, dan semuanya dibongkar kemudian dipasang-pasang lagi. Nah, seperti itu adik-adik. Tapi mereka itu semakin hari semakin lama tinggal di tanah Kanaan, sehingga Abram dan Sarai ini semakin tua adik-adik. Nah, semakin tua dan si Abram ini pun mulai bertanya-tanya. Karena mereka sudah semakin tua, apakah mungkin mereka akan punya anak? Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik membayangkan. Misalnya kalau adik-adik punya kakek dan nenek ya. Misalnya kebayangkan seorang nenek yang sudah tua, atau ingat nenek kalian yang sudah tua. Apakah mungkin menurut adik-adik semua, kalau kita pikir-pikir, nenek yang sudah tua keriput itu bisa punya anak? Nggak mungkin kan? Terus kalau kita tanya kepada dokter, coba kalau kita tanya kepada dokter, dok, ini nenek yang sudah tua dan keriput kayak gini masih bisa nggak mengandung bayi? Pasti dokter bilang, ya nggak mungkin, sudah nggak bisa, sudah terlalu tua. Nah, itu pun yang ada di dalam pikiran si Abram tadi. Gimana ini bisa mungkin ya? Terus dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin aku seorang kakek yang sudah tua, terus si Sarai ini juga sudah nenek-nenek dan tua. Gimana mungkin kami bisa punya anak? Nah, setelah bertanya-tanya seperti itu, Tuhan pun memberi penghiburan kepada Abram. Apa itu penghiburan? Penghiburan itu Tuhan memberikan ketenangan kepada si Abram. Bagaimana caranya? Tuhan mengajak Abram keluar dari kemahnya pada malam hari, lalu Tuhan memperlihatkan bintang-bintang di atas langit. Lihatlah ke atas langit, Tuhan mengatakan. Lihatlah bintang-bintang yang begitu banyak dan bersinar itu. Seperti itulah keturunanmu nanti, kata Tuhan. Yaitu jumlahnya yang tidak dapat dihitung. Adik-adik, pernah nggak lihat bintang ke atas langit malam-malam hari? Pernah kan? Kalau pernah, terus bisa nggak menghitungnya? Pasti nggak bisa, karena bintangnya sangat banyak. Dan seperti itulah, kata Tuhan, keturunanmu nanti akan sangat banyak. Dan setelah mendengar cerita dan penghiburan dari Tuhan itu tadi, lalu Abram pun terhibur hatinya. Dan Abram kembali yakin dan semakin yakin kepada Tuhan. Walaupun sudah tua, walaupun sudah nenek-nenek dan kakek-kakek, tapi Abram tetap yakin bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan tahu nggak adik-adik, di umur Abram yang ke-99 tahun, malaikat Tuhan datang. Mereka diutus oleh Tuhan lalu mengatakan sebuah berita yang sangat besar, yaitu bahwa Sarai itu istrinya Abram akan mengandung di tahun berikutnya. Misalnya tahun 2020, tahun 2021 akan mengandung. Nah, seperti itu maksudnya tahun berikutnya. Jadi malaikat itu mengatakan bahwa Sarai akan mengandung. Wah. Dan tahu tidak, Tuhan pun mengganti nama Abram dan Sarai ini. Abram, Tuhan ganti dengan nama Abraham. Jadi awalnya Abram jadi Abraham.
Nah, artinya Abraham adalah bapak sejumlah besar bangsa. Karena Abraham ini akan menjadi bapak dari banyak bangsa. Kemudian Sarai juga diganti namanya menjadi Sara. Tidak pakai I lagi ya, tapi Sara, Sara. Dan artinya adalah putri raja. Nah, setelah mendengarkan janji Tuhan itu, lalu Abraham pun sangat bersuka cita adik-adik. Karena mengetahui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang benar-benar hidup. Allah yang benar-benar menepati janjinya dan tidak pernah melupakan orang-orang pilihannya. Allah akan selalu memelihara, melindungi orang yang selalu taat kepada Dia. Nah, dan benar saja adik-adik, Sarah melahirkan anak di tahun berikutnya. Dan mereka menamakan anak tersebut Ishak. Dan dari Ishak lahirlah keturunan-keturunan yang lain yang begitu banyak jumlahnya, menjadi bangsa yang besar. Dan begitu banyak orang-orang keturunan dari Abraham, lalu Ishak, kemudian Yakub, dan banyak lagi orang-orang. Dan puncak dari keturunan itu adalah siapa namanya? Puncak dari keturunan Abraham yang akan memberkati umat di seluruh bumi adalah namanya Yesus Kristus. Yaitu janji untuk menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi semua umat manusia di bumi. Nah, itu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah penggenapan dari janji Tuhan untuk memberkati seluruh manusia di seluruh bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan disebut anak-anak Allah. Dan orang-orang ini akan memberkati seluruh bumi. Jadi kalau orang-orang Kristen yang anak-anak contohnya akan taat kepada perintah orang tua, yang menyayangi orang tua dan selalu memuji Tuhan, mau berdoa dan menjadi anak yang baik, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah bangsa yang Tuhan katakan kepada Abraham, yaitu orang-orang Kristen yang taat kepada Tuhan dan yang selalu mengikuti perintah Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Dimanapun mereka berada, ada di Indonesia, di Amerika, di Singapura, dan di mana-mana saja. Nah, jadi mulai sekarang, mari kita semakin hari semakin menjadi rajin untuk membaca Alkitab, rajin berdoa, taat kepada orang tua, menjadi anak yang baik di rumah maupun di sekolah. Supaya orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa kita ini adalah contoh anak-anak Tuhan yang benar-benar mencintai dan menyayangi Tuhan Yesus. Amin. Nah, begitulah cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga dapat memberkati adik-adik semua dan adik-adik dapat semakin taat dan cinta kepada Tuhan Yesus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah diizinkan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak yang telah mendengarkan, biarlah mereka semua semakin menyayangi dan mencintai Engkau dan semakin taat kepadamu. Seperti Abraham memiliki ketaatan yang kuat, begitupun kepada setiap anak-anak dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasanya, adik-adik mengumpulkan persembahannya di rumah. Setiap minggu bisa dikumpulkan di amplop atau di celengan ya. Nah, adik-adik mengumpulkannya setiap minggu. Dan nanti pada saat kita bisa bersekolah minggu lagi seperti biasa di gereja, adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak David. Nah, adik-adik, kita terus belajar sebagai umat Allah
karena kita mempercayai bahwa Allah selalu menepati janjinya. Karena kita selalu percaya Allah menepati janjinya, karena Allah memberikan kita iman adik-adik. Oleh sebab itu, kita belajar adik-adik dari cerita Alkitab tentang Adam dan Hawa, Bapak Nuh, dan sekarang Bapak Abraham yang beriman kepada Allah. Kita anak-anaknya yang mempercayai Allah ketika kita mendengarkan dan percaya kepada perkataan Allah. Kita mentaati Allah ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, adik-adik, kita juga mengandalkan Allah untuk memberikan kita iman agar kita dapat melakukan apa yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Nah, adik-adik semuanya yang masih duduk-duduk, ayo kita semua berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Bapak Abraham, kemudian nanti dilanjutkan dengan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ikutin gerakan kakaknya juga ya. Saatnya kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa, gak usah ikutin Kakak Diva. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau telah memimpin selama ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan, sekarang juga kami ingin berdoa untuk anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah, dan juga ada yang beberapa sudah bersekolah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Tuhan jaga mereka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan perlindungan ya Tuhan, bebaskan mereka dari segala mara bahaya dan pencobaan Tuhan, dan juga berkati juga untuk orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan juga jauhkan dari mara bahaya dan pencobaan juga Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan yang sekarang sedang mengurangi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan. Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga mereka dimanapun mereka berada juga Tuhan. Tuhan, inilah doa dan seluruh doa kami, anak-anak-Mu ya Tuhanlah. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik sudah ada yang sudah naik kelas ya, masuk sekolah
sekolah dasar, masuk SD, kelas 1 SD, ada yang naik kelas 3 SD, ada yang naik kelas 5 SD, ada yang masuk SMP. Nah, adik-adik selamat ya yang buat sudah naik kelas ke kelas yang baru, ke sekolah yang baru. Nah, adik-adik, kita sekolah minggu GKI Pangarina, kita mau mengadakan ibadah sekolah minggu kenaikan kelas yang akan dilaksanakan akhir bulan ini, tanggal 30 Agustus 2020. Kita ibadahnya via Zoom ya. Nah, nanti kakak akan bagikan link Zoom-nya untuk orang tua adik-adik yang ada nomornya ada di grup sekolah minggu, baik itu dari kelas yang balita sampai kelas yang tunas remaja. Dan kita bersama-sama bersuka cita dan bersyukur ya, karena adik-adik sudah dipelihara oleh Tuhan dan bisa naik ke sekolah yang baru, ke kelas yang baru, dan bisa belajar dengan baik ya, menjadi anak-anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Jangan lupa ya, akhir bulan ini hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 jam 9 pagi via ibadah via Zoom ya, sama kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.